Bapak Ibu peserta kajian kitab online kurikulum dan pembelajaran bahasa Arab yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan lanjutkan kajian kita hari ini terkait dengan landasan psikologi dalam pembelajaran bahasa asing, wabil khusus dalam pembelajaran bahasa Arab, subtema tentang an-nadhariyat as-sulukiyah wa ta'allumul lugha versus an-nadhariyat al-ma'rifiyah wa ta'allumul lugha, atau teori behaviorisme dan pembelajaran bahasa. Kita akan membandingkan bagaimana teori kognitivisme dalam pembelajaran bahasa. Tentunya di sini implementasi kedua teori, baik teori behaviorisme, demikian juga teori kognitivisme dalam pembelajaran bahasa, mengadopsi teori umum dari teori belajar perspektif psikologi, baik behaviorisme ataupun kognitivisme yang telah kita kaji pada subtema sebelumnya. Nah, untuk slide yang pertama dari subtema kedua ini, perkenankan saya untuk membacakan terlebih dahulu teks yang akan kita ambil, yang akan kita petik gagasan-gagasan utama dari teks ini, dan kemudian untuk pada slide berikutnya mungkin tidak akan saya bacakan teksnya, bisa Bapak Ibu peserta kajian semuanya mereview kembali apa yang telah disampaikan hari ini melalui gagasan-gagasan poin yang diambil oleh saya sebagai narasumber. Baik. Yang pertama di sini, fal alim as-suluki يلتزم بأخذ الدليل على التعلم من السلوك الذي يمكن ملاحظته كالاستجابة لمثير ما، ولذلك فإن المواد التي يدرسها هي المادة اللغوية التي يسمعها والظروف المصاحبة لاستخدام اللغة، ومن هنا فإن التعلم عنده محكوم بالظروف التي يتم فيها، فإذا ما أخضع الناس لنفس الظروف فإنهم سيتعلمون بطريقة متشابهة، وفي اعتقاد هؤلاء أن اختلافات في التعلم تقتصر على اختلافات في تجربة التعلم، ولكنهم مع ذلك يؤكدون على العوامل الآنية والمباشرة أكثر من تأكيدهم على التجارب السابقة، فهم يرون أن كل عبارة لغوية بل كل جزء من عبارة لغوية ينطقها المتعلم إنما هي نتيجة لحضور مثير ما، والمثير الذي تكون العبارة اللغوية استجابة له قد يكون خادرا فعلا في المواقف، أو قد يكون داخليا أو ضمنيا، وحتى يتعلم الطفل أو أي دارس آخر للغة كيفية الاستجابة اللغوية الصحيحة، فلا بد من تعجيج الاستجابات التي تصدر عنه، ويمكن أن يتم التعجيج بطرائق مختلفة مثل موافقة الوالدين أو المدرسين على الاستجابة وتشجيعهم الطفل على التعود عليها وما شابه ذلك. أما إذا لم يجد تعجيز هذه الاستجابة لسبب أو لآخر فلن يتم تعلمها، وبهذه الطريقة فإن الأجزاء اللغوية الصحيحة هي التي يتم تعلمها، أما الخاطئة فلا يحصل تعلمه. Gagasan yang dapat kita petik dari slide kedua ini antara lain bahwa para psikolog behaviorisme berkomitmen untuk mengambil bukti belajar dari perilaku yang dapat diamati, seperti hanya stimulus dan respon. Kemudian materi yang dipelajari adalah materi bahasa yang dapat didengar dan kondisi yang mendukung penggunaan bahasa. Selanjutnya, pembelajaran sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Selanjutnya, stimulus terjadi secara eksplisit dan implisit. Maksudnya, stimulus itu sesuatu yang berpengaruh terhadap diri pembelajar dari luar dirinya, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, baik yang nampak ataupun yang tidak tampak. Dan selanjutnya, pentingnya aspek penguatan dalam pembelajaran.
bahasa melalui motivasi, sehingga siswa akan bertindak mengikuti penguatan yang diberikan. Semakin perilaku atau tindakan aktivitas berbahasa yang dilakukan oleh pembelajar bahasa tadi dikuatkan oleh gurunya, oleh pendidiknya, maka dia akan semakin meningkatkan aktivitasnya tadi. Karena asumsinya bahwa kegiatannya tersebut benar. Namun demikian, ketika kegiatan aktivitas berbahasa tadi tidak dikuatkan oleh pengajarnya, tidak dikuatkan dalam bentuk motivasi tadi oleh gurunya, oleh dosennya, maka aktivitas berbahasa yang dilakukan oleh siswa tersebut lambat laun akan dia tinggalkan, bahkan musnah tidak dia lakukan kembali. Nah, ini tadi telah kita bahas pada teori belajar psikologi secara umum. Ada teori law of conditioning, kemudian juga ada law of extinction. Jadi hukum daripada kematian. Oke. Selanjutnya An-Nadhariyat As-Sulukiyah wa Ta'allumul Lughah, slide yang berikutnya. Di sini dapat kita petik pelajaran, dapat kita petik gagasan antara lain penguatan harus disertai dengan pengulangan respon. Ya, kemudian belajar bahasa harus melibatkan kegiatan pasif dan aktif berbahasa. Dalam proses belajar, kesalahan berbahasa karena input pengalaman sebelumnya tidak dipermasalahkan oleh aliran ini selama tidak diberikan penguat atau reinforcement. Jadi ketika dalam proses pembelajaran bahasa asing, kemudian siswa melakukan aktivitas berbahasa dan kemudian dia melakukan kesalahan dari aktivitas berbahasanya tersebut, menurut teori ini tidak dipermasalahkan selama kesalahannya tersebut dalam berbahasa, dalam melakukan aktivitas berbahasa tidak dikuatkan, tidak dimotivasi, tidak didorong, ya, bahwa kemudian nanti apa yang dilakukannya tersebut lambat laun akan dia tinggalkan. Law of extinction. Ya. Kemudian selanjutnya aliran behaviorisme memprioritaskan pembelajaran bahasa lisan, bukan tulisan, berdasarkan urutan cara pemerolehan bahasa pada anak. Ini dari satu perspektif. Jadi bahasa lisan dalam prakteknya lebih diutamakan ketimbang bahasa tulisan. Sehingga nanti dalam subtema dari buku ini tentang metodologi pembelajaran, kita akan melihat beberapa metode pembelajaran sekaligus tekniknya yang diturunkan dari teori behaviorisme. Kebanyakan dari metode tersebut akan lebih mengutamakan proses pembelajaran bahasa secara lisan atau ta'limul lughah al-arabiyyah al-mantuqah ketimbang al-lughah al-maktubah. Selanjutnya, realitas makna dalam belajar bahasa menurut aliran ini adalah kemampuan siswa mengidentifikasi keseluruhan stimulus. Semakin siswa dia dapat mengenal stimulus yang ada di luar dirinya, maka di situ akan terjadi pembelajaran yang bermakna pada siswa tersebut. Selanjutnya, pada slide ini dapat kita petik beberapa gagasan antara lain sebagian besar perkembangan pembelajaran bahasa asing sejak Perang Dunia II itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa bahasa adalah bentuk perilaku. Kemudian, metode pengajaran bahasa asing telah difokuskan pada pengembangan keterampilan dan kebiasaan. Bagaimana pembelajaran bahasa tersebut dapat memberikan pencapaian terhadap siswa di mana dia terampil berbahasa melalui kebiasaan, pembiasaan. Bagaimana dia terampil berbahasa, berkomunikasi menggunakan bahasa lisan, bahasa secara lisan, itu menjadi fokus dari
pembelajaran pasca Perang Dunia Kedua. Karena di situ terdapat berbagai macam kebutuhan terkait dengan penguasaan bahasa yang tidak hanya sekedar bahasa sebagai bentuk pasif secara tertulis, tetapi bentuk aktif. Dia dapat mengkomunikasikan pikiran, perasaannya kepada orang lain sebagai pemilik dari bahasa tersebut. Selanjutnya, prinsip pengajaran bahasa asing pada dasarnya adalah proses mekanis untuk pembentukan kebiasaan berbahasa, bukan untuk penyelesaian masalah. Ya, adalah bagaimana pembelajar menguasai, memiliki kemampuan berbahasa sehingga dia dapat menyampaikan gagasan, menyampaikan rasanya tersebut kepada orang lain menggunakan bahasa yang dia pelajari tersebut. Dalam praktiknya, teori psikologi behaviorisme ini berkorelasi dengan teori linguistik deskriptif yang menekankan bahasa lisan dan mengabaikan bahasa tulisan, mengingat bahwa komponen bahasa pertama adalah sistem bunyi. Jadi dalam praktiknya bahwa aliran psikologis behaviorisme ini, kalau kita mereview kepada subtema kajian sebelumnya, yaitu landasan linguistik, maka dalam praktiknya, komponen-komponen aspek-aspek yang terdapat dalam aliran behaviorisme ini memiliki kedekatan dengan aliran deskriptif dari teorinya linguistik tadi. Satu di antaranya yang menunjukkan kesamaan kedua kedua teori ini dari dua aliran yang berbeda, perspektif psikologi dan linguistik, keduanya memprioritaskan pentingnya belajar bahasa secara lisan dan mengabaikan atau tidak memprioritaskan pembelajaran bahasa secara tertulis. Baik, Bapak Ibu, para peserta kajian, kita lanjutkan. Pada slide berikutnya, kita akan mengkaji an-nadhariyat al-ma'rifiyah wa ta'allumul lughat. Kalau dalam 3 slide sebelumnya, kita telah mengetahui bagaimana implementasi nyata aliran behaviorisme dapat memberikan kontribusi, dapat memberikan efek terhadap pembelajaran bahasa. Kemudian yang akan kita kaji sekarang adalah bagaimana teori kognitivisme aplikasinya yang dapat kita lihat dalam pembelajaran bahasa itu. Oke, di sini ada beberapa gagasan yang dapat kita simpulkan dari slide ini. Yang pertama, bahwa para psikolog behaviorisme berpandangan bahwa belajar antar individu dapat berlangsung sama selama kondisi yang sama dapat diciptakan. Karena pembelajaran ditentukan oleh faktor eksternal dan pandangan ini sangat berbeda dengan aliran kognitivisme. Di mana aliran kognitivisme berpendapat bahwa setiap orang belajar bahasa ditentukan oleh kemampuan bawaan atau innate ability untuk belajar bahasa yang dimilikinya. Jadi kalau dalam pandangan behaviorisme, siapapun yang belajar bahasa, asal kondisi lingkungan di mana anak belajar bahasa tersebut sama, maka pencapaian yang akan diperolehnya pun akan sama. Berbeda dengan aliran pemikiran kognitivisme, di mana sekalipun lingkungan tempat siswa belajar tersebut sama, ketika dia memiliki kemampuan atau kompetensi bawaan yang berbeda, maka pencapaiannya pun akan berbeda pula. Nah, ini adalah sudut pandang ya. Ini adalah poin perbedaan sudut pandang dari teori belajar behaviorisme dan kognitivisme dalam implementasi pembelajaran secara nyata. Demikian juga kalau kita kaitkan dengan pembelajaran bahasa Arab, tentunya kalau mengadopsi dari gagasan yang barusan, behaviorisme melihat siapapun siswanya, ketika lingkungannya sama, maka pencapaiannya pun akan sama. Tapi kalau kognitivisme tadi, ya, jadi bagaimanapun
lingkungannya, tetapi karena siswa memiliki kompetensi yang berbeda antar satu dengan yang lainnya, maka pencapaiannya pun dipastikan akan berbeda pula. Selanjutnya, nah ini ada teorinya Chomsky ya yang menegaskan menentangnya aliran kognitivisme terhadap behaviorisme, di mana Chomsky menyatakan bahwa behaviorisme itu katanya sangat lemah karena didasarkan pada hasil eksperimen hewan. Mungkin tadi kita telah belajar pada subtema sebelumnya, ada beberapa dari teori-teori behaviorisme yang hampir keseluruhannya kita melihat bahwa rumusan teori tersebut diambil oleh para pelopornya sebagai hasil dari uji coba dengan menggunakan hewan. Tadi teorinya Thorndike, dia menguji cobakan teorinya dengan menggunakan kucing. Kemudian selanjutnya Pavlov menggunakan anjing, dan selanjutnya Skinner dengan menggunakan tikus. Nah, katanya bahwa eksperimen hewan tersebut tentunya sangat berbeda ya dengan karakteristik manusia. Nah, sehingga tidak bisa hasil eksperimen yang dilakukan oleh para ahli behaviorisme tadi diterapkan kaitannya dengan karakteristik yang ada pada manusia. Dalam ini adalah cara belajar bahasa manusia. Ini sangat berbeda sehingga sangat lemah kata Chomsky. Karena kata Chomsky di sini, selama manusia memiliki innate ability, maka ia dapat memperoleh bahasa yang tidak terdapat pada hewan. Itu penegasan dari yang disampaikan oleh Chomsky. Selanjutnya, perangkat internal ini atau tadi innate ability ini disebut alat pemerolehan bahasa. Bahasa yang dipelajari anak dikendalikan oleh alat ini. Meskipun ia tidak menyadarinya, namun alat ini akan mendeteksi, memperbaiki, dan memodifikasi setiap kesalahan struktur bahasa yang terjadi. Ya, meski memakan waktu yang lama, namun lambat laun secara bertahap kemampuannya itu akan mengimbangi orang dewasa. Inilah ketika fungsi innate ability-nya itu, ketika innate ability-nya berfungsi, maka akan terjadi fakta seperti ini. Dan kemudian aliran kognitivisme berpendapat bahwa kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh anak pada saat belajar bukan merupakan kesalahan murni, melainkan pertanda bahwa ia sedang belajar dan perangkat internal atau innate ability tadi ya, berfungsi dengan baik dan normal. Nah, sepintas kalau kita melihat terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada saat belajar bahasa, ini ada sisi kesamaan. Sisi kesamaan pendapat antara dua aliran ini, di mana behaviorisme tadi yang kita bahas tidak menyalahkan atau tidak tidak memponis secara langsung bahwa kesalahan yang terjadi pada siswa itu merupakan kesalahan yang fatal. Ya. Jadi intinya dari kedua aliran ini memberikan toleransi, memberikan penghargaan, apresiasi kepada pembelajar bahasa ketika belajar bahasa dan melakukan kesalahan berbahasa. Dari kedua madhab ini, kalau kita melihat sepintas, ini ada kesamaan ya, di mana memberikan toleransi, membolehkan sederhananya ketika siswa melakukan kesalahan dalam aktivitas berbahasa. Namun yang membedakan, nah ini sudut pandangnya. Ketika behaviorisme tadi, kesalahan tersebut tidak menjadi masalah ketika tidak dikuatkan. Makanya di sini ada hukum penguatan tadi, itu cara pandang behaviorisme. Jadi ketika dikuatkan maka itu akan menjadi satu kesalahan. Ya, dikuatkan oleh pengajarnya di sini. Tetapi kalau madhab kognitivisme ini melihat bahwa hal ini yang dimaksud adalah ketika siswa mengalami
kesalahan dalam berbahasa, ketika dia belajar bahasa, dia memberikan toleransi, justru di situ terjadi aktivitas dari fungsi innate ability tadi. Ya, bahwa innate ability atau kemampuan diri siswa itu berfungsi ketika terjadi kesalahan dan kemudian nanti dia akan memperbaiki dan memperbaikinya lagi. Jadi sama-sama memberikan toleransi terhadap kesalahan yang dilakukan siswa pada proses belajar bahasa, akan tetapi cara pandang melihat bahwa kesalahan ini kenapa dan bagaimana solusinya, ya kedua madhab ini berbeda. Tapi kita salut kedua madhab ini memberikan toleransi. Berarti dalam praktiknya kita sebagai pengajar bahasa tentunya alangkah bijak ketika mengadopsi prinsip toleransi dari kedua madhab ini, di mana kita memberikan ruang kepada siswa untuk senantiasa melakukan yang terbaik, ya, melakukan yang terbaik dalam proses belajar bahasa. Meskipun tadi caranya, kalau kita memandang menganut aliran behaviorisme, setiap kesalahan jangan dikuatkan, tapi harus kita perbaiki. Jadi dengan adanya faktor dari kita yang yang prioritas memberikan efek terhadap belajar itu. Benar atau tidaknya nanti tergantung dari penguatan yang kita berikan. Tapi kalau kognitivisme, nah, terkesan di sini ada pemberian ruang kepada siswa, di mana dia kita berikan ruang untuk memperbaiki kesalahan tersebut karena dia memiliki innate ability tadi, ya, kemampuan internal. Jadi tidak harus terlalu banyak kita arahkan, tidak terlalu banyak kita berikan stimulus dari luar, tapi dengan sendirinya kemampuannya tersebut akan berjalan dan pencapaian penguasaan berbahasa dengan sendirinya akan diperoleh juga oleh siswa di kemudian hari secara lambat laun. Oke, selanjutnya ini ya terkait dengan aliran kognitivisme dalam pembelajaran bahasa. Ini pada slide berikutnya kita dapat memahami bahwa terdapat fakta lain yang diadopsi oleh aliran kognitivisme ini, di mana anak belajar bahasa terkadang hanya dengan mendengarkan saja, tanpa berpartisipasi aktif untuk menggunakannya, dan tanpa ada sedikit pun respon atau pengulangan atau penguatan. Namun pada situasi lain yang benar-benar baru, ia akan menggunakannya. Ya. Jadi dari poin ini dapat kita ketahui bahwa ketika anak dalam proses pembelajaran bahasa dia tidak melakukan aktivitas berbahasa secara langsung, ya, kemudian dia tidak aktif dalam proses kegiatan belajar bahasa, ya, tidak ada sedikit pun respon dari siswa, tidak ada pengulangan dari dia dengan apa yang dilakukan di luar dirinya tadi oleh gurunya atau lingkungannya. Nah, hal ini tetap ditoleransi karena pada akhirnya sekalipun pada posisi saat ini dia tidak melakukan aktif berbahasa tadi, kognitivisme melihat bahwa pada kesempatan lain dia akan melakukan aktivitas berbahasa yang lebih aktif. Ya, selain toleransi kesalahan juga ada toleransi ketidakaktifan siswa. Ya, karena di sini tadi ada kemampuan berpikir, kemampuan innate ability tiap siswa yang membedakan, sehingga dalam
pelaksanaannya tentunya akan beragam pula, sehingga sisi toleransi yang kita berikan harus lebih luas, dan tendensinya adalah terhadap kemampuan berbahasa siswa itu sendiri. Selanjutnya, bahwa dalam studinya tentang pembelajaran dan pemerolehan bahasa, ini menurut Chomsky, ya, Chomsky memfokuskan pada dua konsep. Yang pertama, kompetensi linguistik, yang berarti kompetensi yang dimiliki oleh setiap orang dalam satu komunitas bahasa dan menjadikannya mampu membentuk kalimat baru yang diinginkannya. Dan kompetensi ini familiar dengan nama kompetensi linguistik. Ya, ini Chomsky menegaskan teorinya bahwa seorang pelajar dapat melakukan aktivitas berbahasa. Modalnya ada dua. Ya. Yang pertama adalah kompetensi linguistik, ya, kemampuan siswa terhadap penguasaan struktur bahasa itu sendiri, penguasaan ilmu aswatnya, kemudian penguasaan ilmu morfologinya, sintaksisnya. Itu kompetensi yang pertama, itu kompetensi linguistik. Jadi ketika anak dapat berbahasa secara aktif, modal pertamanya itu adalah kompetensi linguistik. Dan kompetensi linguistik itu sekaligus menjadi indikator bahwa siswa memiliki kompetensi berbahasa secara linguistik. Selanjutnya, kedua, ya, selain malkah lugawiyah itu atau kompetensi linguistik, bahwa kompetensi yang kedua yaitu kompetensi aktivitas berbahasa, yang berarti bahasa yang sebenarnya dikatakan oleh seseorang, dan terkadang ketika melakukan aktivitas berbahasa, menurutnya ini tidak sepenuhnya benar karena beberapa masalah. Bisa jadi terdapat banyak keraguan, pengulangan, berhenti, dan menyalahi kaidah linguistik, dan kesalahan pada kalimat-kalimat yang terungkap karena faktor sakit, ketakutan, atau kurangnya pengetahuan penuh tentang topik pembicaraan. Itu dapat menyebabkan al-ada al-lughawi atau performance berbahasa tidak seoptimal yang diharapkan. Meskipun tadi aspek linguistiknya dia bagus, tapi dalam prakteknya aktivitas berbahasanya ini bisa jadi tidak sebaik aspek linguistik yang tadi karena beberapa faktor yang barusan disampaikan. Kemudian selain Chomsky di sini ada yang lebih menarik lagi. Para ahli sosiolinguistik telah memahami kedua konsep ini. Namun dia memberikan kritiknya terhadap atau atas dasar konsep pertama yaitu kompetensi linguistik. Ya, ini jadi ada aliran tambahan lain. Ini sebetulnya sosiolinguistik ini lebih dekat kepada aliran kognitivisme, konstruktivismenya Piaget, di mana dia memberikan kritik ya terhadap konsep pertama kompetensi linguistik yang dimiliki oleh siswa ketika belajar bahasa. Hal itu katanya tidak cukup. Jadi ini mengkritik kalau dalam asumsi saya sebetulnya sekaligus menambahkan. Ya, jadi kompetensi linguistik saja itu tidak cukup ketika kita berbicara kemampuan berbahasa, ketika siswa menunjukkan kemampuan berbahasa. Kenapa? Karena penguasaan kaidah bahasa ibu saja tidak menjadi cukup bekal untuk menggunakan bahasa asing bersama penuturnya. Sehingga diperlukan kompetensi lain yaitu kompetensi sosiolinguistik. Jadi para ahli sosiolinguistik ini di satu sisi mengkritik konsepnya Chomsky, namun dapat kita ambil pendapat bijak bahwa para ahli sosiolinguistik ini kalau kita melihat sebetulnya melengkapi konsepnya Chomsky tadi, di mana kemampuan berbahasa seseorang tidak hanya
didasarkan pada aspek linguistik semata, sekalipun ada aktivitas berbahasa tadi, karena kan aktivitas berbahasa itu cermin daripada penguasaan aspek linguistik. Jadi seakan-akan Chomsky memprioritaskan modal utama dalam berbahasa itu adalah kompetensi linguistiknya. Nah, menurut para ahli sosiolinguistik, supaya keterbatasan yang timbul pada saat melakukan aktivitas berbahasa tersebut teratasi, maka diperlukan kompetensi lain, yaitu al-malkah al-ijtimaiyah. Baik, Bapak Ibu, para peserta kajian, kita lanjutkan. Dalam slide terakhir dari An-Nadhariyat Al-Ma'rifiyah wa Ta'allumul Lughah atau implementasi teori kognitivisme dalam pembelajaran bahasa, izinkan saya untuk membacakan slide terakhir ini, bahasa Arabnya. Lidzalik labudda lana 'inda al-bahthi fi ta'allumil lughat min ijadi tafsirin lil haqiqatil qailah inna tiflal 'adi yaktasib ma'rifatal jumal lughawiyyah laisa kajumalin sahihatin lughawiyan aw qawaidiyan fahasba bal kajumalin munasibatin lil maqamil ladzi tuqalu aw tusma'u fi bima'na an ya'rifa mata yanbaghi alaihi an yatakallam wa mata yasmut wa amma yatahaddas wa aina wa mata wa bi ayyi tariqatin wa bi ikhtisarin fa inna tibla yusbihu qadiran ala tahqiqi rasidin minal ahdatsi lughawiyyah wa yatahaddas aw yaktu fil mawaqif al-lughawiyyah al-mukhtalifah wa yaqumu istihdam hadhihi al-ahdas inda istikhdamil akharina laha wa hadhihi al-qudrah hiya juz'un la yatajazza'u minal mawaqif al-hayatiyyah wa kadzalika al-qudrah ala idraki wa istikhdami alaqati lughah ma ghairiha min rumuzi suluk at-tawassuli hadhil mawaqifu tijah lughah wa istihdamatiha laha ahamiyatun khasatun nadran ila annaha tumassil juz'an la yatajazza'u min mawaqif at-tifli tijah lughati datiha ka juz'in min al-anmatil aqliyah allati yaktasibuha والنموذج اللغوي الذي ينبغي التفكير فيه هو النموذج الذي يقوم على سلوك التواصل والحياة الاجتماعية لا على مجرد قواعد النحو والصرف اللغوية. هذا السلوك التواصلي هو الذي أصبح في الآونة الأخيرة المحور الأساسي في تعليم وتعلم اللغة الأجنبية والذي أخذ يزيل من طريقه النموذج الأقدم الذي قام على التراكيب والأنماط اللغوية. Dari slide ini dapat kita petik beberapa informasi bahwa oleh karena itu penelitian pembelajaran bahasa sejatinya mengungkapkan kebenaran fakta bahwa umumnya anak memperoleh arti kalimat tidak hanya berdasarkan penguasaan aspek linguistik atau kaidah bahasa saja, tetapi juga mengetahui kesesuaian konteks kalimat tersebut di mana dikatakan atau diperdengarkan. Artinya, kapan harus berbicara, kapan harus diam, topik apa yang dibicarakan, di mana dan kapan berbicara harus diketahui juga oleh anak tersebut. Sehingga anak dapat melakukan ragam aktivitas berbahasa sesuai konteksnya. Demikian juga kemampuan untuk mengetahui dan menggunakan hubungan bahasa dengan simbol perilaku komunikasi lainnya. Selanjutnya, perilaku komunikatif inilah yang menjadi fokus utama pengajaran dan pembelajaran bahasa asing dan yang menjadikannya model paling maju berdasarkan struktur dan pola linguistiknya.